Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Bertemu lagi dengan saya pada kesempatan ini. Bagaimana keadaan Anda? Sehat semua? Ya, saya doakan Anda semoga tetap sehat dan dapat menjaga kondisi badan Anda. Lupa makan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan istirahat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan kita kali ini dengan topik software license and notice disclaimer, atau dalam bahasa Indonesianya adalah lisensi perangkat lunak dan pemberitahuan sangkalan, disclaimer, yang sebenarnya sudah tidak asing bagi kita sehari-hari sebagai orang IT, ya. Mungkin kalau install software sebenarnya ada yang namanya notice disclaimer. Apa sih? Nanti kemudian beberapa jenis software license seperti apa? Apakah bedanya freeware dengan open source, ya? Sama ini mungkin mengiranya sama, tapi padahal berbeda. Oke, bagaimana? Anda sudah siap mengikuti perkuliahan saya? Yang di situ, ya, yang di sana, oke ya. Baik, kita mulai perkuliahan kita kali ini, dan disimak slide berikutnya. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Di sini pertama kali kita membahas tentang software license, jadi lisensi perangkat lunak. Karena kita sudah mengaturnya dalam undang-undang hak cipta, ya, atau hak atas kekayaan intelektual, HAKI, ya. Jadi di situ ada hukum intelektualnya, ya, perlindungan hukum terhadap perangkat lunak atau software. Jadi bagi kita yang di bidang information technology atau nanti sebagai programmer, jadi ada kekuatan hukumnya atas barang atau produk ciptaan kita, ya. Jadi pertama adalah konsep perlindungan hukum, ya, konsep perlindungan hukum, bahwa perlindungan hukum berlaku bagi program komputer baik yang masih berbentuk rumusan awal, jadi konsep algoritmanya, ya, atau yang sudah berbentuk kode-kode tertentu, jadi codingannya, ya, entah hanya atau kompilasi data atau materi lainnya sudah dikompil, ya. Yang kedua adalah perlindungan hukum berlangsung selama jangka waktu yang ditentukan menurut bidang dan klasifikasinya, karena beda-beda ya, yang paten, yang hak cipta 50 tahun misalkan. Paten ada yang paten sederhana 10, ada yang paten sederhana 10, ada yang paten yang 20 tahun gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu apabila seseorang ingin menikmati manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya, jadi misalkan saya mempunyai atau membuat suatu aplikasi program, ada beberapa orang Anda mungkin bisa menggunakannya atau beberapa orang ingin menggunakannya, maka kalau sudah dihak ciptakan atau dihakikan, maka ia wajib memperoleh izin dari orang yang berhak, kematian yang membuatnya. Nah, ini sebenarnya melindungi si pembuat aplikasi, ya, si pembuat produk, untuk status hukum dari produk tersebut, sehingga tidak dengan seenaknya digunakan, ya. Karena ini akan menumbuhkan kreativitas, ya. Coba kalau tidak ada perlindungan hukum, maka orang tidak akan terstimulasi untuk mengembangkan sesuatu ide, kreativitas, dan
hasil daripada pemikirannya, ya kan? Anda capek-capek kuliah, ternyata udah bisa coding, program, gitu ya, dengan gampang orang main pakai saja. Jadi ide dan kreativitas Anda kurang dihargai sebenarnya kalau tidak ada jaminan hukum seperti itu. Makanya penting sekali di sini ada perlindungan hukum terhadap perangkat lunak. Yang keempat yaitu penggunaan program komputer orang lain. Jadi yang penggunaan program komputer orang lain punya orang gitu ya tanpa izin dari pemiliknya, atau ini semacam pemalsuan atau menyerupai program-program orang lain, jadi membajak atau meniru persis ya. Jadi hal ini merupakan suatu pelanggaran ya, itu diatur dalam pasal 1 ayat 2, angka itu ayat 2 maksudnya, Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002. Nah, ini kita pernah membahas di kuliah-kuliah kita sebelumnya, di awal-awal ya, sebelum UTS ya. Di mana Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2002, itu mendefinisikan pencipta sebagai berikut. Jadi, apa yang namanya pencipta ya? Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama, jadi nggak hanya satu orang, bisa tim, bisa berdua, bertiga, dan bisa banyak gitu ya. Pencipta atau seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pemikiran, ya, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang sifatnya yang khas dan bersifat pribadi. Nah, bisa berupa software, buku, apalagi desain, nah, banyak lagi contoh lainnya ya. Selanjutnya yang keenam adalah undang-undang contoh ini mereferensi negara lain ya, tidak hanya sekedar melihat di sisi Indonesia saja. Undang-undang Hak Cipta Australia, ya, Copyright Act, ya, 1960X, ya. Jadi mendefinisikan program komputer sebagai an expression in any language, code, or notation of set instruction, whether with or without related information, intended either directly of after either or both of the following. Nah, maksudnya adalah suatu pernyataan bahasa, kode, angka, bagian dari sekumpulan instruksi. Ya, yang bisa jadi pertama A, misalnya conversion to another language, code or nation, or notation, reproduction in different material from, to cause a device having digital information processing capabilities to perform a particular function. Jadi kita juga sama melihat di negara lain seperti apa. Nah, ini juga sama kan, intinya adalah melindungi ide, hasil pemikiran dari seseorang. Jadi ini juga bisa melindungi sebuah kreativitas dari setiap orang ya. Ya, masih terkait dengan hukum intelektual, perlindungan hukum terhadap perangkat lunak ya. Dari kita bandingkan tadi slide sebelumnya ya, antara bunyi dari Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dengan undang-undang ya copyright yang di Australia tadi ya, kita bisa menyimpulkan atau bisa menjadi menarik suatu benang merahnya. Jadi bahwa penuangan atau perwujudan ide dari penciptaan program ya, software developer dengan cara menyusun suatu rumusan instruksi, notasi, kode-kode ya, tersebut sangat memerlukan suatu kemampuan intelektual yang sangat tinggi ya kan, nggak tiba-tiba
langsung asal bisa ngetik aja. Beda antara ngetik dan coding. Anda mesti tahu algoritma, Anda mesti tahu hierarki, Anda tahu struktur data, ya. Jadi kemampuan intelektual yang sangat tinggi ini juga investasi yang besar untuk melakukan proses research and development, sehingga kemudian terciptalah suatu program komputer yang dapat menjalankan suatu fungsi tertentu, misalkan untuk fungsi keuangan, untuk fungsi engineering, ya, yang diinginkan tentunya oleh pembuat program komputer tersebut, ya, untuk membantu aktivitas dan mempermudah pekerjaan manusia. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, di software lisensi, ya, lisensi perangkat lunak. Apa sih itu software lisensi itu, ya, atau lisensi perangkat lunak? Nah, lisensi perangkat lunak adalah software yang sudah berlisensi maksudnya. Dalam hal ini, istilah ini bukan license software. Jadi software-software yang mempunyai lisensi, yaitu adalah software yang legal digunakan oleh perusahaan, ya, bisnis, ya, ataupun individual, perorangan, personal, ya, baik di lingkungan kerja maupun di rumah, ya. Jadi dengan menggunakan software yang berlisensi, berarti Anda boleh menggunakan secara legal dan aman. Gak deg-degan, takut ada razia dan segala macam, ya kan? Nah, software dikatakan legal, ya, jika cara mendapatkannya atau pembeliannya, walaupun nggak gratis gitu ya, beli juga, ya, tidak melalui jalur-jalur yang resmi dan yang sah gitu ya, nggak authorized gitu ya. Penggunaan software yang tidak pada aturannya juga dianggap sebagai pelanggaran atau melanggar hukum gitu ya, atau istilahnya kita mengenal dengan piracy atau pembajakan, betul ya, seperti itu. Nah, tadi Anda sudah mengetahui apa itu license software atau software berlisensi itu apa, ya. Jadi intinya adalah software yang legal. Nah, apakah software yang legal itu harus selalu beli atau berbayar, atau ada juga yang gratis? Nah, yang gratis kan suka kan ya Anda ya. Jadi ini belum tentu bahwa yang namanya software berlisensi itu pasti masih bayar. Nah, kita ada juga yang gratis. Tenang, nanti ada yang gratis kok. Tenang, ya. Nah, kita coba bahas beberapa jenis lisensi software. Yang pertama adalah lisensi komersial. Ya, jadi di sini adalah jenis lisensi yang biasanya ditemui pada perangkat lunak seperti Microsoft, ya, baik Windows maupun Office dan segala turunan aplikasi yang berada pada di bawah Microsoft. Nah, software yang diciptakan dengan lisensi ini memang dibuat untuk kepentingan komersial, ya, sehingga user yang ingin menggunakan harus bayar gitu ya, dan mendapatkan izin penggunaan dari pemegang hak ciptanya. Ya, memang, di sini ada keuntungan ekonomi dan memang disitulah justru tingkat menstimulasi kreativitas orang, ya. Anda juga kuliah capek-capek ya, sampai 4 tahun banyak tugas dari dosen, terus udah bisa nanti lulus bisa jadi seorang programmer, tentu ingin mendapatkan keuntungan ekonomi dari pembuatan itu atau mendirikan suatu perusahaan, ya. Nah, contohnya seperti itu lah, ya. Selanjutnya, selain lisensi komersial, ada juga sebenarnya software dengan jenis lisensi trial, ya, coba gitu ya.
Jadi software ini adalah jenis atau jenis lisensi ini biasanya ditemui pada software yang untuk keperluan demo, ya, dari sebuah software sebelum diluncurkan ke publik gitu ya, atau biasanya sudah diluncurkan tetapi memiliki batas masa aktif. Biasanya berapa? Tahu? Ya biasanya 30 hari ya. Ada juga yang 15 hari, betul ya. Jadi lisensi ini mengizinkan pengguna untuk menggunakan, menyalin atau menggandakan ya, mengcopy secara bebas, silakan aja gitu ya. Namun sifatnya bersifat demo, seringkali software dengan lisensi ini tidak memiliki fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang lengkap seperti versi yang lisensi komersialnya, dan biasanya dibatasi masa aktifnya. Ini sebenarnya buat promo gitu ya, nyoba. Kalau yang jualan gue kan boleh nyobain, nah ini software juga sama, boleh nyobain gitu ya, boleh nyobain dulu gitu. Tapi ya cuma 30 hari, setelah itu beli dong gitu, maksudnya begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah lisensi freeware. Nah, freeware ya, singkatan sebenarnya dari free software. Kita tahu ya, kalau yang free-free udah sensitif sama Anda ya. Jadi biasanya ditemui pada software yang bersifat mendukung atau memberikan fasilitas tambahan atau memang ya benar-benar free, gratis gitu. Contoh yang bersifat mendukung antara lain atau kita mengenalnya dengan plugin, add-on gitu ya, yang tambahan yang biasanya nempel pada software induknya. Contohnya Ice Candy yang nempel pada Photoshop. Jadi lisensi royalty-nya free, binary berupa lisensi freeware ya. Hanya saja produk yang ditawarkan adalah library yang berfungsi melengkapi software yang sudah ada. Jadi Ice Candy itu melengkapi Photoshop-nya atau Ruik kalau di After Effects ya. Mungkin saya banyak di multimedia gitu ya. Wix itu sebenarnya plugin juga ya kan. Jadi hanya saja produk yang ditawarkan adalah library yang berfungsi untuk melengkapi software yang sudah ada dan bukan software yang berdiri sendiri. Jadi nggak bisa plugin di-install gitu, nggak bisa. Misalkan saya jalanin ininya aja nggak bisa, itu harus tempel. Jadi bukan software yang berdiri sendiri gitu. Jadi plugin seperti Ice Candy atau tadi di After Effects itu Duik gitu, nggak bisa Anda pakai install sendiri Duiknya tanpa Anda menginstal Photoshop atau After Effects yang tadi Duik ya. Jadi mau nggak mau, nah Duik Photoshop dan After Effects-nya ya bayar gitu. Jadi ini biasanya sih seperti itu biasanya. Nah, yang berikutnya adalah lisensi freeware. Nah, freeware ya, singkatan sebenarnya dari free software. Kita tahu ya, kalau yang free-free udah sensitif sama Anda ya. Jadi biasanya ditemui pada software yang bersifat mendukung atau memberikan fasilitas tambahan atau memang ya benar-benar free, gratis gitu. Contoh yang bersifat mendukung antara lain atau kita mengenalnya dengan plugin, add-on gitu ya, yang tambahan yang biasanya nempel pada software induknya. Contohnya Ice Candy yang nempel pada Photoshop. Jadi lisensi royalty-nya free, binary berupa lisensi freeware ya. Hanya saja produk yang ditawarkan adalah library yang berfungsi melengkapi software yang sudah ada. Jadi Ice Candy itu melengkapi Photoshop-nya atau Ruik kalau di After Effects ya. Mungkin saya banyak di multimedia gitu ya. Wix itu sebenarnya plugin juga ya kan. Ini hanya saja produk yang ditawarkan adalah library yang berfungsi untuk melengkapi software yang sudah ada dan bukan software yang berdiri sendiri. Jadi nggak bisa plugin di-install gitu, nggak bisa. Misalkan saya jalanin ininya aja nggak bisa, itu harus tempel. Jadi bukan software yang berdiri sendiri gitu.
Jadi plugin seperti Ice Candy atau tadi di After Effects itu Duik gitu, nggak bisa Anda pakai install sendiri Duiknya tanpa Anda menginstal Photoshop atau After Effects yang tadi Duik. Ya, jadi mau nggak mau, nah Duik Photoshop dan After Effects-nya ya bayar gitu. Jadi ini biasanya sih seperti itu biasanya. Ya, baik. Selanjutnya ada yang namanya lisensi open source, ya. Nah, memang secara realnya atau secara sepintas, ini kadang-kadang kita suka agak menyamakan antara lisensi open source dengan freeware. Padahal agak beda gitu, sedikit. Jadi lisensi open source di mana ini lisensi yang membebaskan usernya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, memodif, ya, mengubah gitu ya, coding-codingnya dirubah, dimodif, atau ya dalam artian modif itu bisa untuk meningkatkan kinerjanya dan segala macam. Jadi benar-benar terbuka, kodenya terbuka, open code gitu ya, sehingga orang bisa menyempurnakan. Jadi idenya sih seperti itu ya. Jadi berbagai jenis lisensi open source berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan GNU, GPL, FreeBSD, DNPL ya. Jadi jenis-jenis software yang memakai lisensi ini misalnya adalah Linux ya, XAML, Apache, FreeBSD, apalagi ya CentOS dan segala macam itu turunan dari Linux juga ya. Jadi sifatnya open source ya, bisa dibuka, kayak Moodle juga open source, jadi bisa dimodif-modif tampilannya, silakan. Nah, jadi ini dari sisi finansial keuangan ini juga nggak bayar kayak freeware, cuma bedanya freeware adalah apa bedanya dengan freeware, tahu nggak? Ya, freeware boleh bebas tapi tidak boleh modif. Jadi ada perbedaan ya di sini. Kemudian ini memang dikembangkan oleh komunitas biasanya, ya, sehingga kedepannya atau semakin berikutnya pengembangannya lebih bagus, ya, seperti itu. Nah, ya, jadi seperti yang tadi saya jelaskan, di sini ada beberapa ya, coba Anda lihat di sini, lihat, oke, ada beberapa lisensi perangkat lunak bebas yang umumnya dipakai, contohnya GNU General Public lisensi, ya, atau GNU License General Public lisensi, BSD, ya, bukannya BSD ini ya, Bumi Serpong Lama ya, bukan, atau Bojong Gede Sono dikit, bukan, BSD license, Mozilla Public license, MIT license, ini dari kampus MIT, Apache license, jadi Moodle license juga banyak ya. Nah, berikutnya, baik kita lanjutkan. Tadi ada beberapa jenis lisensi, sekarang kita masuk ke software ilegal. Jadi ilegal apa? Ya nggak legal, gitu. Ada ilegal. Jadi apabila kita kaji lebih dalam persoalan pembajakan program komputer di Indonesia, ya, maka penegak hukum akan diambil tindakan, akan penegakan hukum yang akan diambil tidak akan membawa manfaat apapun ya. Jadi tanpa mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan kenapa sih terjadi pembajakan komputer. Jadi memang di Indonesia masih kita melihat ya, dengan gampang dijumpai kita beli CD atau DVD program bajakan ya. Anda mungkin kalau ke Mangga 2, Glodok gitu ya, atau di Depok sendiri juga ada ya kan. Nggak usah dikasih tahu lah di mana ya. Ya. Di tiap kota, di Bandung, saya pernah kuliah di sana ada. Di Malang, di Jogja, apalagi yang biasanya ada kota-kota yang banyak atau kota-kota pendidikan, ya.
Jadi nggak hanya sekedar dijual, malah disewakan ya. Software perbajakan ada sewaan kayak zaman dulu CD, DVD, film gitu ya. Ada di Jogja, di Malang ada. Jadi nggak usah beli, nyewa aja nanti kopi. Nah, di Jakarta belum ada kan, Depok belum ada kan. Jadi penasaran, nggak usah penasaran. Itu software legal ya. Baik, tadi saya sudah bilang apakah software mengenai software yang ilegal. Ya. Nah, jadi sekarang ya kita bisa lihat ya, eh, apa sih ya atau beberapa alasan yang dijadikan dasar terjadinya pelanggaran, maksudnya pembajakan software ini. Pertama, biasanya karena mahalnya harga software yang asli, menjadikan konsumen beralih pada software bajakan. Misalkan ya, dulu Anda beli, misalkan untuk beli operating system Windows hampir 1 juta, atau Microsoft Office 1 juta, itu udah 2 juta, gitu. Udah setengahnya dari harga laptop Anda. Nah, mungkin mikir, seandainya ya harga-harga itu mungkin ada semacam diskon atau promosi, atau ya sekarang sih mulai ya untuk student dikasih murah gitu ya, itu juga udah mengurangi tingkat pembajakan. Jadi seperti saya pribadi misalnya, kalau ada software yang 100.000 saya mau beli, 200.000 saya beli aslinya daripada bajakannya 50.000 gitu kan. Ya contohnya Semadap nih. Ada kan yang beli pro-nya ya, walaupun yang free-nya itu bukan berarti ngebajak ya. Nah, tapi ada yang nge-crack juga Semadap. Kalau saya nggak tega seperti itu. Ya, produk anak bangsa gitu biasanya. Padahal cuma murah ya, 50.000 atau 100.000 tiap tiga akun. Jadi tadi selain mahalnya harga software juga ya memang karena kemampuan daya beli rata-rata masyarakat kita yang masih ya rendah. Hal ini diperparah dengan menurunnya misalnya tukar rupiah. Jadi otomatis karena harganya ya software-software yang dari luar itu pakai dolar, otomatis ketika ada kenaikan dolar maka harga software akan naik ya, seperti itu. Kemudian software komputer begitu mudah di-copy, gampang gitu ya. Kalaupun ada sistem security-nya segala macam pakai serial, itu semua masih bisa diakalin, ya kan? Jadi bahkan dapat ya dengan gampang ya, cuma di copy paste file tertentu ya, library-nya di replace, selesai. Ya, atau yang ada yang tadi, yang trial, ada yang shareware, ya, dengan beberapa ini berapa 30 hari itu ternyata bisa diakalin gitu, sehingga counting 30 harinya berhasil di stop ya. Jadi kemudian software bajakan ternyata juga dapat berbunyi sama dengan aslinya ya. Ini nggak ada bedanya, mungkin terkait dengan virus atau segala macam, mungkin di situ ada trojannya atau apanya ya, kita nggak tahu kalau yang bajakan, karena si produsennya pasti tidak akan menjamin, tidak akan meng-covernya gitu ya. Faktor-faktor lain juga atau alasan lain yang sering kita menjadikan itu sebagai pelanggaran pembajakan ini, yaitu persaingan yang semakin ketat, tajam dalam bisnis penjualan komputer. Jadi menjadikan masing-masing distributor itu saling berlomba antara reseller, toko pengecer ya, dealer, distributor, mencari daya tarik sendiri untuk menarik konsumen yang kadang-kadang tidak jarang ya dilakukan dengan cara-cara ilegal. Misalkan beli komputer di sini udah langsung diinsalin, udah tinggal pakai ya. Ya sih bisa dipakai, tapi sebenarnya software-software bajakan. Ya, dulu banyak sekali tuh kayak di Mangga 2, di Glodok. Sekarang kan jarang ya install di sana, kecuali yang software ori ya, original. Software yang bajakan biasanya tidak mau terang-terangan atau dalam install langsung di depan tokonya, mungkin sorenya atau apa seperti itu ya. Kemudian ancaman bangkrutnya ribuan bahkan jutaan lembaga pendidikan non formal di bidang komputer apabila software original harus digunakan. Jadi gini, itu yang kursus-kursusan segala macam, kalau beli yang asli itu mungkin investasinya mereka untuk bayar guru, bayar
tempatnya dan segala macam itu akan tipis, malah nggak ada atau bahkan defisit gitu ya. Maka mereka menggunakan software bajakan yang sebenarnya untuk lembaga pendidikan biasanya sih diberi lisensi khusus ya. Seperti PNJ juga bisa diberi lisensi khusus. Saya misalkan di program studi teknik multimedia digital itu menggunakan Autodesk Maya itu bebas selama 3 tahun untuk mahasiswa dan sivitas akademik gitu. Jadi jangan takut gitu ya. Tapi selama jadi mahasiswa ya. Kemudian persepsi user bahwa membeli komputer otomatis dengan membeli programnya. Jadi ya masa bodoh lah, mau ori mau enggak, pokoknya saya kalau beli komputer ya mau tinggal pakai, masa beli komputer nggak bisa dijalanin karena memang belum terinstall program ya. Biasanya ya pokoknya mau jadi tinggal beres, nggak peduli mau bajakan mau enggak, saya beli komputer pulang terus bisa dipakai nanti sorenya, nanti malamnya buat ngegame. Misalkan seperti itu. Alasan lainnya yaitu karena biasanya kita kurang penghormatan terhadap hasil jerih payah karya cipta orang lain. Karena kita tidak pernah merasakan. Mungkin Anda sekarang ya, nanti ketika lulus, ketika jadi programmer atau buat codingan suatu program, dengan susah payah, kadang-kadang harus begadang, tiba-tiba dengan enaknya, dengan gampangnya software Anda cuma di copy biasa seperti itu tanpa ada ya keuntungan atau royalti untuk Anda. Kemudian kurang sumber daya manusia di bidang penyidikan pembuktian hak cipta, khususnya pembajakan program. Karena memang agak sulit kalau hanya dengan cara konvensional ya. Ini perlu digital forensik. Kebetulan saya pernah juga membantu beberapa kali untuk pembajakan software dari 2013 gitu ya, kemudian sampai beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Biasanya ini ditangani oleh Direktorat Kriminal Khusus kalau di Polda Metro Jaya itu. Ada nanti unit untuk menangani ini, yaitu unit misalnya perdagangan, karena terkait dengan kerugian dalam perdagangan software dibajak itu. Kemudian persoalan yang melatar belakangi pembajakan program komputer memang tidak begitu pelik serta memang mewabah hampir di setiap pengguna komputer ya di Indonesia ini, tidak saja di perusahaan atau pemerintah aja mesti ada yang pakai bajakan gitu ya, lembaga pendidikan sampai ke PC yang dimiliki di perorangan di tempat tinggal masing-masing ya. Kita di sini mungkin nggak aneh lagi, tapi ketika Anda mungkin ke luar negeri, ke Singapura atau ke Korea atau ke Taiwan atau ke mana lah negara maju yang lain, itu nggak ada, kita kan sulit mencari yang jual CD-CD atau DVD bajakan seperti itu ya. Oke, baik ya. Mungkin bisa Anda lihat yang sebelah sini, gambar sebelah sini ya. Nah, itu adalah privacy policy example. Jadi contoh biasanya nanti ada di belakang suatu aplikasi biasanya atau di web ya, bahwa ini adalah kebijakan untuk tidak membajak dan segala macam, di situ udah dituliskan. Biasanya ini kita luput dari penglihatan kita, dari acuan atau apa namanya ya perhatian kita ya. Nah ini kadang-kadang di kita install aja ada ya tadi disclaimer aja nggak pernah kita baca ya. Pokoknya di situ ada penyangkalan. Jadi kalau ada hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan di luar tanggung jawab saya gitu. Jadi penyangkalan di awalnya dulu gitu ya. Atau ini hanya untuk pembelajaran gitu, misalkan untuk hacking segala macam. Ya. Nah, saya kira bahasan kita kali ini cukup sekian ya. Kita bicara tadi mengenai software lisensi dan kaitannya dengan software ilegal. Kenapa juga banyak sekali software ilegal, terutama di Indonesia ya. Nah, bahasan berikutnya nanti bagaimana coba melindungi kontennya, bagaimana melindungi kita dan segala macam. Kita ketemu
pada materi yang selanjutnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.